Selamat siang ya teman-teman, ketemu lagi di video ini ya. Saat ini ya, video kali ini kita akan membahas ya, ada beberapa tips supaya karyawan semangat dan betah bekerja di perusahaan yang kita pimpin sebagai pimpinan. Nah, sini saya mengulas ada 5. Nah, yang pertama adalah jadilah pemimpin yang baik. Jadilah pemimpin yang baik adalah memberi petunjuk ya kepada karyawan, termasuk yang baru-baru dan yang lama ya, dan memahami karyawan. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa memahami situasi dan kondisi baik dari internal maupun eksternal perusahaan. Internal itu bisa di dalam mencakup. Ya, eksternal itu termasuk dari faktor-faktor di luar dari perusahaan yang memang ada pengaruh dengan perusahaan kita, seperti itu. Bisa membaca situasi. Jadilah pemimpin yang baik. Nah, yang kedua, buat karyawan ya supaya merasa dihargai teman-teman. Ya, kalau dulu memang familiar sekali dengan reward dan punishment. Jadi sistem ini saat ini tidak relevan lagi kalau sistem itu dipakai di masa ini. Kalau misalnya ada kesalahan, itu bisa diselesaikan dengan cara kolaboratif ya, ataupun dengan kepala dingin. Kalau dulu memang sistemnya kejam ya, kalau saya bekerja dulu sistemnya seperti itu, punishment tuh jalan. Tapi sekarang masih ada peringatan ya. Nah, memberikan peringatan juga kita bukan pada saat kita meeting atau briefing, karena nanti di situ kita menembak personal orang akan tersinggung. Makanya kan pemimpin menembak personal depan umum, dan itu sangat berdampak ya, berdampak bagi psikologis orang yang kita tembak dengan kesalahan langsung pada saat briefing. Dan itu tidak boleh dilakukan pemimpin. Ajak suatu ruangan, ajak berbicara berdua. Itu lebih baik daripada Anda menembaknya di depan teman-teman yang lain, dan itu akan sangat memalukan baginya. Yang ketiga, ciptakan iklim yang produktif. Nah, semangat itu muncul ketika suasana itu mendukung, teman-teman. Jadi dalam iklim perusahaan, ketika seseorang itu memiliki target yang jelas ya, inovatif, rasional ya, suasana produktif itu bakalan tercipta dengan sendirinya. Nah, jadi ciptakan suasana itu yang betul-betul menarik minat karyawan untuk tetap semangat gitu. Itu sangat sulit untuk pemimpin pelajari itu ya. Nah, yang keempat adalah libatkan semua pihak. Nah, melanjutkan poin yang kedua tadi. Poin kedua tadi buat karyawan supaya merasa dihargai. Nah, yang keempat ini libatkan semua pihak ya. Kerja kolaboratif itu ya juga jadi kunci keberhasilan di era kompetitif saat ini. Kompetitif ini persaingan sangat tinggi, teman. Jadi kita harus melibatkan semua tim. Ya, ketika membuat suatu kebijakan, perusahaan juga harus mampu mengakomodasi kebutuhan karyawan. Ya, mengakomodasi kebutuhan karyawan termasuk dari mungkin dari segi seragam ya, semuanya, mungkin dari kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan dari ATK ya, kebutuhan-kebutuhan lain, faktor pendukung di perusahaan ya, itu bisa menjadi faktor juga. Nah, jadi karyawan pun akan ikut ya, memiliki ataupun merasa memiliki perusahaan ini, dan mereka akan menjaga juga karena memperoleh kesempatan untuk terlibat ya, dan pastinya akan butuh betah, maksudnya butuh betah bekerja jadinya maksudnya gitu. Yang kelima adalah gunakan sistem untuk penilaian performa yang adil dan profesional. Jadi setiap karyawan ini pasti ingin dihargai ya, secara proporsional dan adil, itu pasti. Oleh karena itu perlu ya aplikasi software ya, pencatat kinerja ya, itu bisa bisa diawasi dari HRD, dimulai dari kehadirannya ya, dimulai dari tanggung jawab bekerjanya suatu karyawan ini personal diperhatikan ya, dilihat dari hal-hal teknis yang lain sebagai bahan penilaian ya, untuk bisa kita nilai dari kesopanan, tapi tidak pernah berbuat onar atau masalah di perusahaan, itu bisa diberikan performa yang menarik ataupun reward kepada mereka yang berprestasi. Oke, itu saja teman-teman ya di video kali ini, dan semoga sangat membantu, dan terutama untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman di mana berada, tetap bersemangat dalam bekerja, dan pastikan
kita selalu mendapat keberkahan dalam kita bekerja, dan semangat terus apapun jenis pekerjaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.